Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis tamannya orang-orang soleh, majelis kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama negeri Syam yang bermadzhab Syafi'i. Baik, kita sudah masuk bab kelima, bab muraqabah, merasa diawasi, merasa dipantau. Sebagaimana biasanya Imam Nawawi sebelum mencantumkan hadis-hadis dicantumkan terlebih dahulu ayat-ayatnya. Baik, kita lihat Syu'ara. Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah berfirman, yang artinya yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Surat 18-19. Baik. Coba Bapak perhatikan di ayat ini Allah melihat gerakanmu saat sedang berdiri di waktu sholat, dan Allah juga melihat gerakanmu saat sujud. Kenapa ruku tidak disebut? Kenapa duduk tidak disebut juga? Jadi pada ayat ini dicantumkan gerakan sholat hanya ada dua, satu berdiri dan sujud. Tafsirnya, gerakan sholat terbaik itu ada pada berdiri dan sujud. Tapi begitulah para ulama akhirnya membahas lagi. Kalau berdiri dan sujud itu gerakan terbaik, mana yang lebih baik? Saat berdiri atau saat sedang sujud? Jawabannya, ditinjau dari segi bacaan, berdiri lebih afdol daripada sujud. Kenapa? Karena saat kita berdiri, kita sedang membaca Al-Fatihah dan surat. Berarti kita sedang membaca Al-Quran. Sementara fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan itu kitabullah. Maksudnya begini. Kalau ketemu hadis. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca zikir ini pahalanya sekian. Terkesan besar. Tetap membaca Quran pahalanya lebih hebat daripada berzikir. Contoh, di tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Fatihah, berarti jilid 1, di tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surat Al-Fatihah ayat kedua, di situ ditampilkan hadis ada orang yang berzikir membaca ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Wahai Rabbku, segala pujian hanya milik Engkau, sebagaimana sudah semestinya pujian itu diberikan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan-Mu. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Malaikat penulis amal kebingungan, fa'adolat lil malakaini, malaikat bingung, ini diberi skor pahala berapa? Fasoida ila sama, malaikat pun naik ke langit bertanya kepada Allah. Allah bertanya, "Madza qala 'abdi wallahu a'lamu bima qala 'abduhu?" Apa yang dibaca hambaku?
Kenapa kamu tidak tahu berapa skor pahalanya? Malaikat menjawab, tadi hambamu membaca ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Kata Allah, uktub madza qala abdi. Khusus ini tulis yang dibaca hambaku, tidak usah ditulis pahalanya karena sangat besar. Berarti bacaan ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik pahalanya sangat besar. Tetap membaca inna atau inna lebih besar daripada ya Rabbi lakal hamdu. Contoh yang lain, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ul mizan tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Membaca subhanallah walhamdulillah itu pahalanya memenuhi antara langit sampai bumi. Berarti sangat besar. Tetap membaca Quran pahalanya lebih besar lagi. Maka saya ulangi tadi ayat, Allah melihat ketika kamu berdiri saat sholat, Allah juga melihat saat kamu sedang sujud. Berarti dua gerakan ini terbaik, berdiri dan sujud. Mana yang lebih baik, berdiri atau sujud? Ditinjau dari segi bacaan, berdiri lebih baik daripada sujud. Karena sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Sementara berdiri kita sedang membaca Al-Quran. Membaca Quran tetap pahalanya tidak bisa dikalahkan oleh bacaan zikir. Nah, kemudian sujud ditinjau dari segi gerakan, sujud lebih baik daripada berdiri. Karena sujud cara seorang menghinakan dirinya sehina-hinanya di hadapan Allah sampai nyaris seluruh anggota tubuhnya diletakkan di tempat paling bawah, bahkan wajah pun nempel di tanah. Saking bagusnya gerakan ini, ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah, mulut kita mengucapkan subhana, maha suci engkau ya Allah. Engkau tidak seperti saya yang sedang terhina. Kenapa? Rabbiyal a'la, engkau maha tinggi. Berarti Allah dipuji-puji sementara kita menghinakan diri kita sehina-hinanya. Jadi gerakan sholat terbaik itu berdiri dan sujud. Ditinjau dari segi bacaan, berdiri lebih mulia daripada sujud, tapi ditinjau dari segi gerakan, sujud lebih mulia daripada berdiri. Nah, berarti ketika kita sholat sedang dilihat oleh Allah, diawasi. Maka jangan main-main, terutama saat berdiri dan sujud. Baik, ayat kedua, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Biasanya saudara-saudara kita yang berakidah Asy'ariyah menjadikan ayat ini sebagai dalil Allah di mana-mana. Enggak benar Allah itu di atas arsy. Kalau Allah di atas arsy berarti Allah punya arah. Berarti Allah membutuhkan tempat. Nanti kita bahas. Saya punya 50 dalil sulit untuk dibantah Allah itu ada di atas arsy. Baik. Nah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ma'a bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau belajar akidah wasitiyah atau akidah tohawiyah, kata ma'a bersama itu tidak selamanya bersama secara fisik. Jadi dalam bahasa Arab, ma'a terjemahan Indonesianya bersama itu tidak selalu identik bersama secara fisik. Contoh, orang Arab mengatakan sirna wal qamaru ma'ana. Kami berjalan di malam hari sementara bulan bersama kami.
Apakah bulan nempel dengan tubuh kita? Kan tidak. Tetap bulan itu jauh di sana. Kenapa bersama kami? Karena ketika saya start dari Bekasi, bulan di atas. Begitu sampai Bandung, lah ternyata masih ada bulan lagi. Begitu sampai Ciamis, masih ada bulan terlihat. Jadi cahayanya tetap terlihat, fisik bulannya saya juga melihat. Itu namanya ma'a. Berarti secara fisik kita tidak bersatu dengan bulan. Baik, berarti Allah bersama di sini, bersama mengawasi, melihat, mengetahui apa yang kita perbuat. Baik, ayat ketiga. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Tidak ada yang tersembunyi di langit dan di bumi. Allah tahu berapa jumlah ayam pagi ini yang disembelih. Allah tahu berapa jumlah binatang yang hari ini diterkam singa, diterkam macan. Berapa jumlah buah-buahan yang hari ini dimakan oleh monyet-monyet di hutan. Semuanya Allah tahu. Berapa jumlah ikan teri yang hari ini berhasil diambil oleh para nelayan. Tidak tersembunyi. Baik, di bawahnya inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Pengawasan Allah lebih hebat daripada CCTV. Kita banyak tidak berani melakukan pelanggaran karena ada CCTV. Murid sekolah tidak berani nyontek karena pengawas berada di ruang ujian. CCTV dan pengawas di ruang ujian itu masih kalah dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, padahal yang diawasi adalah seluruh makhluknya. Baik, terakhir, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia sesungguhnya dia mengetahui pandangan mata yang enak dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya, antara mata dan hati itu kadang berbeda. Allah tahu. Rasulullah itu sebenarnya tidak tahu kalau di Madinah ada orang munafik. Rasulullah tahu di Madinah ada orang munafik setelah turun wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wahai Muhammad, di antara manusia di kota Madinah ini ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka itu tidak beriman, wahai Muhammad. Berarti munafik. Rasulullah lebih jelas lagi ketika turun surat Al-Munafikun. Lebih jelas lagi setelah turun surat At-Taubah, karena mayoritas surat At-Taubah berbicara tentang orang munafik. Jadi antara pandangan mata orang-orang munafik ketika mengucapkan kalimat syahadat dengan hatinya yang bohong, Rasulullah tidak tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah beberapa ayat pembuka menanamkan kita untuk merasa diawasi oleh Allah. Nah, baru masuk hadis Jibril. Jadi kalau kita tahu ada nama surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, maka beberapa hadis ternyata punya nama. Jadi beberapa hadis punya nama. Hadis ini diberi nama hadis Jibril. Nyari siapa, Mas? Kitab apa? Udah habis? Oh, habis. Ya. Baik. Jadi kenapa ini disebut hadis Jibril? Karena Rasulullah sedang ngisi pengajian, datanglah malaikat Jibril di tengah-tengah sahabat. Ada juga hadis Al-Musi fis Shalah. Hadis pertama di Bulughul Maram di bab sifat sholat. Karena ada sahabat yang sholatnya super cepat. Sampai Rasulullah irji tusalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu, kamu belum dinilai
salat. Nah, hadis ini disebut dengan hadis al-musi fi shalah. Hadis seorang yang salatnya salah kaprah. Ada hadis yang menarik perlu ibu-ibu pelajari. Bisa diminta ke ustadz yang ngajar fikih. Hadis Ummi Zar'in. Hadis obrolan 12 ibu-ibu ngerumpi suaminya. Dari situ ada 12 tipe suami. Nah, itu kalau ibu-ibu pelajari, ibu akan pelototi, lah ini suami saya ternyata tipenya nomor ke-4, kemudian stabilu. Nah, itu bagus. Kalau bisa dipelajari, Bu, biar tahu suami saya itu seperti apa. Itu menarik. Hadis Ummi Zar'in. Itu hadis yang menguluti karakter suami tapi tanpa menyebutkan siapa nama suami dan tidak disebutkan siapa nama wanita itu. Baik, kembali ke hadis ini. Baik, kita baca. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safali wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis saati. Qala mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni min an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal wuratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyani thumma talaqa falabithu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sailu qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum rawahu Muslimun. Hadis pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya sedang duduk di samping Rasulullah SAW pada suatu hari. Ketika dia datang kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Tidak terlihat padanya kejagaan jauh dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya hingga dia duduk di atas Nabi SAW. Maka dia menyandarkan kedua lututnya pada lutut beliau SAW dan dia meletakkan kedua telapak tangannya atas kedua paha beliau SAW dan berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu jalan ke sana. Dia berkata, Anda benar. Maka kami merasa heran kepadanya. Dia bertanya dan dia membenarkan. Dia berkata, beritahukan kepada aku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir yang buruk. Dia berkata, Anda benar. Dia berkata, lalu beritahukan kepada aku tentang ihsan. Dia bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Dia berkata, lalu beritahukan kepada aku tentang kiamat. Dia menjawab, yang ditanya tentang kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Dia berkata, maka beritahukan kepada aku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab,
Lalu yaitu bila wanita budak melahirkan majikannya dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, fakir dan mengembala kambing sering berlomba meninggikan bangunan. Kemudian dia pergi dan aku terdiam menunggu beberapa lama. Kemudian dia bertanya, wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapa yang bertanya itu? Aku katakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia itu Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ya, baik. Pelan-pelan, sedikit-sedikit kita terangkan hadis yang agak sedikit panjang. Jadi, ini situasi majelis taklim. Tiba-tiba datang Jibril sebagai sosok laki-laki. Terkadang Jibril datang menghadap Rasulullah dengan wajah seperti Dihyah Al-Kalbi. Jadi ada sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi. Nah, wajah itulah yang sering Jibril tampakkan. Atau kadang-kadang wajahnya seperti Arabi, orang Arab primitif. Nah, disinilah para sahabat bingung. Bingungnya apa? Dia datang, kami tidak kenal. Ini bukan orang Madinah. Berarti dia musafir. Tapi kalau musafir, kenapa pakaiannya rapi? Rambutnya tertata rapi, pakaiannya putih bersih. Harusnya kan lusuh. Kelihatan kalau wajah dia capek, kurang tidur. Harusnya kan begitu. Tapi badannya fresh, wajahnya seger, rambutnya tertata rapi, bajunya juga bersih. Nah, dari sini pelajaran bisa diambil, berarti datanglah ke majelis taklim dalam keadaan pakaian bersih, rapi. Majelis taklim itu juga didatangi malaikat, maka ada sahabat yang datang dalam keadaan belum mandi dan menimbulkan aroma tidak sedap. Beliau menegur, fa innal malaikata tata'adza ma yata'adza bihi banu Adam. Jangankan kalian sesama anak keturunan Adam, malaikat juga terganggu dengan aroma tubuhmu. Jadi diminta untuk datang rapi. Maka kalau di tempat saya minta sholat subuh bapak-bapak dalam keadaan sudah mandi. Karena orang kalau tidur bekasi udara panas, tidak semua punya AC, nah pasti keringetan. Jadi datang sholat subuh badan sudah fresh. Baik. Nah, kemudian di sini bajunya putih. Maka betul bahwa Rasulullah bersabda, "Inna min ahsani thiyabikum al-bayat." Sebaik-baik warna pakaian kalian itu berwarna putih. Wa kafinuha mautakum, karena putih itu terbaik, maka kain kafan juga warna putih. Berarti warna baju terbaik itu putih. Karena kalau putih biasanya nyuci juga serius. Beda dengan baju gelap-gelapan. Yang penting ada bau rinso sudah cukup. Kalau santri, sebagian santri ini lebih parah lagi. Kalau baju putih serius dicuci. Kalau baju gelap-gelap, ini musim hujan lumayan, taruh aja di jemuran. Turun air hujan. Akhirnya apa? Besok ada matahari kering, dipakai lagi santri. Maaf, bagi bapak-bapak yang punya anak di pesantren, tolong tanyakan kepada anaknya, kamu punya kelakuan begitu tidak? Karena yang punya kelakuan seperti ini banyak. Ternyata tidak hanya di satu pesantren, tanpa harus berbisik, banyak santri di banyak pesantren juga melakukan seperti itu. Baju putih. Tapi kalau kita nanti sudah masuk Jannatul Firdaus, warnanya bukan putih. Alaihim thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Jadi dikenakan baju dari sutra tebal dan tipis berwarna hijau. Bagaimana dengan baju warna merah? Nah, ini kan merah. Pecinya merah, bajunya merah. Bukan diganti. Enggak masalah. Karena Mu'ad bin Jabal, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati udhiyan. Aku melihat Rasulullah pada malam yang terang benderang karena bulan
purnama. Wa alaihi humratu hamra, sementara beliau mengenakan baju berwarna merah. Ya ini bukan merah. Yang dimakruhkan merah betul-betul seluruhnya merah. Kalau ini kan ada variasi hitamnya, nggak masalah. Itulah yang pernah dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fara'aitu al-qamara wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanu minal qamar. Aku lihat bulan purnama, aku lihat Rasulullah. Ternyata Rasulullah tetap lebih indah daripada bulan purnama. Itu menggambarkan betapa gantengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini rambut berwarna hitam, berarti sosok masih muda belia. Kita lanjutkan. Hatta jalasa ila nabi fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia duduk langsung di depan Nabi, lututnya disentuhkan dengan lutut Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikomentari oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, inilah seorang penuntut ilmu kalau bisa duduk paling depan. Jadi Jibril itu sengaja duduk paling depan. Dan alhamdulillah dulu saya ketika jadi murid, jadi santri, ketika kuliah juga begitu, duduk selalu di depan, lebih serius dan tidak punya peluang untuk nyontek. Nah, kalau di belakang yang mojok-mojok biasanya itu peluang nyontek itu besar, tapi kalau depan tidak, lebih serius. Meskipun saya ingat dulu ketika satu kelas dengan yang di YouTube terkenal, Ustadz Syafiq Ridho Hasan Basalamah, itu memang ranking 1, pintar dari dulu, selalu duduk paling belakang. Beliau orangnya santai, tapi tahu-tahu nilainya 10. Saya yang serius itu sulit sekali dapat nilai 10. Baik. Nah, tiba-tiba Jibril memanggil Rasulullah, ya Muhammad. Inilah membuat para sahabat kaget. Karena Allah mengingatkan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Jangan kalian panggil Rasulullah dengan panggilan nama, itu tidak boleh. Jadi Allah saja dalam Al-Qur'an memanggil Rasulullah, kalau tidak ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Atau ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladina yusari'una fil kufri. Jadi Allah saja memanggil beliau dengan wahai Nabi, wahai Rasul. Tapi kalau memanggil nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW langsung nama. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka. Ya Yahya hudil kitaba bikuwah. Ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Jangankan begitu, umat-umat terdahulu kalau memanggil Rasulnya juga dengan nama. Contoh, idh qalal hawariyuna ya Isa di surat Al-Maidah. Ketika orang-orang Hawari, murid-murid Nabi Isa berkata, wahai Isa, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Mampu tidak Allah turunkan kepada kami hidangan langsung dari langit? Manggilnya wahai Isa, padahal itu murid-muridnya yang beriman. Jadi tidak ada orang yang memanggil Rasulullah dengan sebutan nama. Nah, ini tiba-tiba para sahabat bingung, ini siapa? Musafir bukan, tapi kita tidak kenal, tiba-tiba memanggil dengan nama. Terangkan kepadaku Islam. Akhirnya beliau menjawab, Islam itu syahadat, salat, zakat, saum, Ramadan.
Begitu dijawab oleh Rasulullah, sodakta, benar Muhammad jawabanmu. Maka di sini fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, dia yang nanya, dia yang membenarkan. Misalnya saya ketemu Pak Agus, Pak, saya mau bertanya, rumah Pak Joko di mana? Ini lurus belok kiri, nah rumah paling pojok di depannya ada pohon mangga, itu rumah Pak Joko. Benar Pak, terima kasih. Kira-kira Pak Agus sebel tidak? Oh pasti sebel, kurang ajar udah tahu. Nah, makanya para sahabat di sini kami heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Baik, ini rukun Islam. Di sini rukun Islam yang kelima ada kalimat inistatokta, kalau kalian mampu. Berarti yang tidak mampu tidak bisa, tidak perlu. Sehingga kalau ada pertanyaan apa hukum haji dengan dana talangan, itu tidak benar karena tidak mampu dan madorotnya sangat besar. Dulu terakhir tahun 2010 saya masih ingat, punya duit nyetor ONH otomatis tahun depan sudah bisa berangkat karena belum ada antrian. Tiba-tiba bank manggil-manggil, lalu ayo yang belum punya duit kami talangin dulu. Akhirnya disahkan juga oleh MUI, sehingga terjadi antrian luar biasa. Lamongan hari ini Bapak daftar, akan ada ucapan selamat dari Departemen Agama. Selamat Bapak, insya Allah 70 tahun yang akan datang Bapak akan berangkat menunaikan ibadah haji. Gara-gara apa? Provokatornya dana talangan. Dana talangan itu pun pasti akan ada kelebihan. Nah ini juga apakah itu riba atau tidak? Kan sudah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional. Masalahnya ditalangi sekian, nanti kembaliannya akan lebih. Jadi saya sarankan untuk tidak pergi haji kalau harus menggunakan dana talangan. Akhirnya Jibril yang para sahabat belum kenal itu siapa, bertanya lagi, apakah itu iman? Iman adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir. Kalimat berikutnya, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Maksudnya begini, kata-kata beriman diucapkan 2 kali oleh Rasulullah. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir. Jadi ketika iman kepada takdir diulangi lagi kata-kata imannya. Kenapa? Titik inilah krusial yang menyebabkan muncul orang-orang yang tidak percaya kepada takdir. Seperti Profesor Dr. Harun Nasution yang merubah pertama kali IN bermadhab Mu'tazilah, menjadikan logika di atas segala-galanya, dan termasuk tidak setuju rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 5. Jadi yang ke-6 dihapus karena iman kepada takdir ini membuat umat Islam tidak akan maju. Sedikit-sedikit nunggu takdir. Nah, padahal cara beriman kepada takdir tidak seperti itu. Baik, nanti kita bahas. Sekarang apa bedanya antara Islam dan iman? Islam itu syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Iman itu kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Cara membedakannya begini. Islam itu amalan zahir yang bisa kita lihat. Oh dia sholat, nah, berarti saya lihat dia sholat, berarti dia muslim. Oh dia pergi haji, pulang pakai peci putih, berarti dia Pak Haji. Secara dohir dia muslim. Baik. Kalau iman itu urusan hati. Ada orang pergi haji.
Kalau dia membawa iman kepada Allah, maka hajinya ikhlas, niat lillahi ta'ala, tidak pamrih, ingin mendapatkan panggilan Pak Haji sepulang dari tanah suci. Kalau dia berhaji membawa iman kepada takdir, dia akan mengatakan, saya haji bukan karena kekayaan saya, karena banyak orang kaya tidak pergi haji. Itu murni karena ketetapan dari Allah. Dia haji membawa iman kepada Rasul. Pokoknya haji saya tata caranya dari awal sampai akhir harus persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau berpesan, "Khudhu anni manasikakum." Tirulah manasik haji yang aku perlihatkan kepada kalian. Berarti ketika menunaikan ibadah haji, dia membawa rukun iman. Kalau ada orang menunaikan Islam, contohnya haji, tidak membawa rukun iman, pasti dia tidak ikhlas. Hajinya bukan karena iman kepada Allah. Pokoknya saya pulang harus dipanggil Pak Haji. Pokoknya saya haji ini karena saya kaya raya. Ketika haji, dia tidak mau diatur dengan tata cara manasik. Karena ada jamaah, saya masih ingat tahun 2010, melempar jumrah itu kan satu-satu. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Ternyata 7 itu langsung dilempar sekaligus. Saya tanya, Pak, maaf, tolong diulangi lagi satu-satu. Nggak bisa, jangan ngatur-ngatur saya. Anaknya yang di sampingnya, ayo lempar 7 langsung, nggak usah diikuti ustadz ini. Jadi berarti dia menunaikan Islam yaitu haji tidak membawa rukun iman, salah satunya iman kepada Rasul. Jadi gak bisa dipisahkan antara iman dan Islam. Dua-duanya harus berjalan seiring. Maka qalatil a'rabu amanna. Ada orang A'rabi berkata, kami beriman. Katakan Muhammad, qul lam tu'minu, kamu belum pantas mengatakan saya beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan saya baru muslim. Berarti selama ini dia laksanakan rukun Islam tidak membawa rukun iman. Baik. Akhirnya untuk kedua kalinya Jibril mengatakan sodakta, engkau benar. Baru bertanya tentang ihsan. Apakah ihsan? Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, bukan melihatnya, tapi harus ada kata seolah. Karena sampai hari ini tidak ada makhluk yang pernah melihat Allah. Aisyah menegaskan, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dama, berani mengatakan pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad melihat Rabb-nya, dia telah melakukan kesalahan besar. Hanya bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Jadi seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, tanamkan Allah sedang melihat saya. Nah, inilah muraqabah. Jadi merasa dilihat, dipantau, diawasi. Berarti ketika saya sedang sholat, saya sedang dilihat oleh Allah. Berarti tidak perlu diperhatikan oleh orang lain. Biarlah yang memuji Allah, bukan orang lain. Baru pertanyaan keempat tentang hari kiamat. Kapan? Dengan jujur beliau memberi jawaban. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada penanya. Kalau bahasa kita, maaf saya tidak tahu. Beliau tidak takut kredibilitas beliau jatuh di hadapan para sahabat. Masa Rasul ditanya tidak bisa menjawab. Seorang ustadz ditanya, kalau dia tidak bisa menjawab jujur, maaf saya tidak tahu, itu bukan aib. Tapi apa? La adri nisful ilmi. Jawaban tidak tahu itu setengah pintar. Lumayan meskipun cuma setengahnya. Itu bukan aib. Kalau Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad mengatakan itu termasuk warok, sikap hati-hati. Lebih baik saya tidak tahu.
Karena itu sifat malaikat. Ditanya oleh Allah semuanya dijawab subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu untuk menjawab pertanyaan Engkau. Tidak terhitung Rasulullah ditanya, jawabannya diam menunggu wahyu turun. Kemudian Imam Malik disodorkan 50 pertanyaan, semua dijawab la adri. Maaf saya tidak tahu. Imam Hambali disodori pertanyaan, jawabannya la adri. Ma daroita, kamu jawab tidak tahu. Bagaimana? Saya kan jauh-jauh dari Mesir, dibiayai penduduk Mesir, pergi ke Baghdad menemui engkau untuk mengajukan banyak pertanyaan. Kok semua dijawab tidak tahu? Imam Hambali dengan jujur mengatakan, "Na'am ablig man wara'aka anna la adri." Sampaikan kepada teman-temanmu di sana. Imam Hambali menjawab, "Saya tidak tahu." Lebih baik jujur. Di Madinah, kajian ba'da maghrib, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad itu terlalu sering saya mendengar beliau la adri. Enteng menjawab la adri, padahal beliau profesor. Atau kadang-kadang ulama itu karena tawadhu, tahu jawabannya, mempersilahkan kita untuk bertanya kepada yang lain. Contoh, haji saya pertama kali ketemu teman yang kuliah di Madinah. Maka saya minta, saya pengen ketemu, pengen lihat syekh-syekh yang kita kenal di Indonesia. Akhirnya saya diajak keliling. Nah ini Syekh Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Oh ini toh tafsirnya kita pelajari di Indonesia. Sampai akhirnya di sebuah pengajian, saya punya problem. Kemudian saya mau nanya kepada seorang syekh. Ternyata ada seorang syekh yang duduk ikut majelis taklim dengan yang lain-lain. Pengajian belum dimulai, kata teman saya, ini syekh ulama besar di Madinah. Loh, duduk juga ngikuti pengajian. Iya, duduk ngikuti pengajian. Saya dekati, kemudian saya bertanya tentang salah satu manasik haji yang belum saya pahami. Jawaban beliau apa? Maaf, di sini syekh yang punya hak menjawab beliau nanti, bukan saya. Padahal beliau syekh ulama. Jadi tawaduknya memberikan melempar pertanyaan, ini yang isi pengajian bukan saya, beliau yang punya hak untuk memberi jawaban. Dulu di Libya juga begitu. Saya masuk ruangan dosen bertanya, sering jawabannya afwan, hada laisa takhassusi, maaf, ini bukan spesial saya. Padahal beliau bisa jawab. Silahkan tanya ke saya itu. Akhirnya saya tanya kepada saya itu. Saya pernah dilempar 3 kali, tanya ke dia. Habis itu tanya ke dia, dilempar lagi. Sampai yang keempat baru saya dapat jawaban. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in menyebut kalau ada ulama berani menjawab semua pertanyaan, katakan dia itu surraq. Sarik itu pencuri, surraq itu di atas pencuri. Apa bahasa Pekayonnya apa, Pak Agus? Bahasa Betawinya maling atau apa? Pokoknya lebih hebat daripada sekedar pencuri. Baik, kita lanjutkan. Maaf saya tidak tahu. Ya sudah, kalau tidak tahu ciri-cirinya. Nah, disinilah ciri-ciri hari kiamat. Di sini hanya disebut 2. Ada tesis Fakultas Ummul Qura, Magister, ditulis oleh Syekh Muhammad Yusuf Wabil. Saya tahu kitab itu ketika saya masih santri tahun 92, dapat nilai summa cum laude. Ternyata terkumpul tanda-tanda hari kiamat total ada 70. Nggak tahu buku itu sudah diterjemahkan atau belum. Bagus, 70 tanda-tanda hari kiamat, mengumpulkan dari banyak riwayat. Di sini hanya ada 2. Yang pertama, ketika budak melahirkan tuannya, majikannya. Dan itu sudah banyak terjadi.
dulu, tapi hari ini budak sudah dihapus. Yang kedua, orang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, pengembala kambing, ternyata menjadi konglomerat berlomba-lomba mendirikan bangunan. Dan ternyata hari ini bangunan-bangunan megah di Saudi, saya banyak informasi, dulu mereka adalah perantauan yang miskin-miskin, tapi sekarang sudah menjadi konglomerat. Seperti Bin Laden, bapaknya Usama. Itu dulu ketika haji pertama kali, itu tidak ada perusahaan kecuali ada tulisan Bin Laden Group. Padahal aslinya orang Yaman, perantauan, pedagang kecil-kecilan, tiba-tiba menjadi konglomerat yang luar biasa. Nah, pengajian selesai, Jibril pergi. Akhirnya Umar ditanya, Umar, tahu tidak siapa yang tadi banyak bertanya? Umar tidak tahu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Akhirnya itulah Jibril sengaja bertanya untuk mengajarkan perkara dinakum, din kalian. Berarti din terdiri dari Islam, iman, ihsan. Jadi din atau agama ini intinya ada pada Islam, iman, dan ihsan. Nah, dari sini pelajaran yang lain, berarti Jibril mengajarkan kepada kita untuk tidak hubbu zuhur, senang populer. Jadi jangan terlalu senang populer. Datang tidak dikenal nggak masalah. Bisa dibayangkan kalau dari awal pengajian Rasulullah sudah mengumumkan, bapak-bapak, alhamdulillah berkah betul hari ini, pengajian hari ini dihadiri oleh malaikat Jibril. Beliau ini yang terjadi, yang duduk paling belakang merengsek pengen duduk paling depan, rebutan jabat tangan, minta foto bareng, minta tanda tangan. Berarti Jibril kan populer. Nah, tidak, datang tidak dikenal, kalau toh dikenal setelah pulang pergi. Nah, cium tangannya juga balik. Betul, cium tangan itu memang ada, hadisnya ada. Tapi kalau bolak-balik terus seolah-olah dapat nilai spesial, ya jangan terlalu dilebih-lebihkan seperti itu. Baik, berarti tidak hubud zuhur, pengen populer. Maka seorang yang doanya dikabulkan, salah satunya rajulun as'at akbar madfu'un bil abwab. Kakinya dekil, rambutnya morat-marit, kalau dia datang tidak dikenal, dia ada, dianggap tidak ada, dia pergi tidak ada yang bertanya, tidak merasa kehilangan. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu, kalau dia bersumpah menyebut nama Allah, Allah akan kabulkan semua kalimat yang meluncur dari mulutnya. Baik, dari sini berarti boleh bertanya meskipun kita sudah tahu jawabannya demi mengajarkan kepada yang lain. Kan bertanya itu kan banyak tujuannya. Mungkin bertanya untuk ngetes, inilah kebiasaan Yahudi. Maka orang-orang Yahudi ketika bertanya kadang-kadang tidak diberi jawaban yang memuaskan. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Quli ruhu min amri rabbi, jawab Muhammad, roh itu urusan Allah, bukan urusan kalian. Nah, orang yang ngetes gak usah dikasih jawaban. Atau kadang-kadang bertanya murni karena saya tidak tahu, atau saya tahu tapi pingin mantap, benar enggak sih? Seperti Dimam bin Sa'labah bertanya tentang rukun Islam kepada Rasulullah. Dia tahu tapi ingin mengecek benar tidak. Nah, hari ini Jibril tahu, sengaja bertanya supaya yang lain ikut tahu. Selesai, ada pertanyaan, saya persilahkan. Dari ibu-ibu, ya. Ketika Jibril bertemu Rasulullah, posisi duduknya kayak apa? Ya nggak tahu, cuma cerita begitu. Pokoknya Rasulullah duduk, Jibril duduk paling depan. Gimana? Saya hanya tahu lewat tulisan.
Kalau suruh mempraktekkan saya gak berani. Maka para ulama ketika membahas apa hukum main prahmen, sandiwara, disinetronkan, difilmkan, misalnya sahabat-sahabat, banyak yang tidak setuju. Misalnya sosok Abu Bakar, memang Abu Bakar seperti itu, gitu. Memang posisi Abu Bakar seperti itu, gaya ngomongnya. Nah itu. Jadi kalau mempraktekkan saya tidak berani, kecuali seperti ketika Rasulullah menyebutkan dosa-dosa besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabairi, mau tidak aku tunjukkan dosa-dosa besar. Yang pertama al isyraku billah, syirik kepada Allah. Dua, durhaka kepada orang tua. Begitu ketiga, wa kana yattaqiu fajalasa, saat itu beliau bersandar kemudian duduk dengan tegak untuk mengucapkan dosa ketiga. Apa itu? Qaulu zur wa syahadatu zur, kesaksian palsu. Nah, saat itu beliau sedang bersandar kemudian baru duduk. Saya pernah bertanya kepada Syekh Musaid Bashir Ali, ya Syekh mathilana, tolong praktekkan bagaimana Rasulullah saat menyandar, kemudian begitu menyebut dosa ketiga langsung duduk. Nah, caranya duduk menyandar favorit Rasulullah itu seperti begini. Makanya saya Musaid Bashir Ali kalau ngobrol itu sering begini. Begitu dosa ketiga baru beliau duduk. Ya sudah, itu aja. Nanti tanyakan aja kepada Rasulullah tentang hadis Jibril, nanti kita ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Ya. Tentang hadis ini kan menjelaskan tingkatan iman saja. Cuma saya masih belum paham itu dari pendalilannya itu di mana tingkat iman itu di antara Islam gimana? Ya, jadi gini. Ada orang sholat aja, mengenai cara mengangkat, bagaimana cara bersedekah, pokoknya ngikuti aja yang lain. Berarti dia cuma melaksanakan sholat. Berarti sholat bagian rukun Islam. Berarti dia cuma Islam saja. Tapi kalau dia ketika ke masjid sholat saya harus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti dia sholat melaksanakan rukun Islam, dia membawa rukun iman kepada Rasul. Karena saya tidak mungkin kecuali sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ketika dia salat khusyuk betul, merasa diawasi oleh Allah. Nah, itu namanya ihsan. Masih bingung kelihatannya. Wajah bingung kelihatan dari sini. Gimana? Jadi ada orang sholat aja, itu Islam. Tapi nggak bisa, sholat saya harus berkualitas seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti dia membawa iman. Tapi ternyata khusyuk karena sholat saya sedang diawasi, dipantau, dilihat, dinilai oleh Allah lewat malaikat. Nah, itu berarti ihsan. Kan ada orang yang tidak ihsan. Mumpung imamnya baca panjang, ngalamun aja biar gak terlalu stres. Berarti dia tidak ihsan. Kan banyak orang ide-ide brilian muncul ketika imam membaca surat panjang, daripada sakit hati terlalu lama berdiri. Berarti orang yang cuma tadi sholat nggak iman, tapi bisa dibilang kalau dia nggak beriman atau gimana? Dia tidak membawa rukun iman, bukan dia tidak beriman. Saat sholat dia tidak membawa rukun iman. Gitu. Udah, ada yang lain? Ya. Kita niat baik itu kan sudah dicatat sebagai pahala. Ya. Terus dalam perjalanannya niat baik itu banyak kesalahan. Banyak kesalahan mana? Kita kan ngaji, ada yang bertanya seperti itu pada saya. Ngaji, tapi
Makhrajnya salah, bisa salah arti terus. Apa dia itu mendapat pahala atau berdosa? Oh, jadi gini. Itu terus hubungannya dengan sholat juga. Niat baik sholat kan udah dicatat sebagai pahala, tapi kenapa diancam dengan fawailul? Oh, Oleh orang yang lalai. Padahal sholat seperti itu. ya. Jadi niat baiknya itu malah mendatangkan Malah celaka, mendingan nggak usah sholat gitu. Gimana sih? Kok ruwet gini? Jadi gini, udah tahu saya. Jadi yang pertama tadi apa tadi? Makhraj. Betul. niat baik kenapa? Jadi baca Quran itu problem makhraj bisa merubah arti. Jangankan makhraj, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, itu bisa merubah arti. Contoh, torik dan torik. Kalau torik itu jalan, torik hari kiamat kan was sama iwat torik, wa ma adraka mat torik. Toknya kan panjang. Matorun, matorun. Kalau mator pendek, hujan. Matorun, bandara udara, tempat pesawat terbang. Contoh lagi, sari dan sari. Kalau sari jalan, sari jalan. Kalau sari itu nyuruh orang quickly, cepat, ayo. Sari pak roknya yang panjang. Khotib dan khotib. Kalau khotib, orang di atas mimbar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu khotib, berarti berkhutbah. Kalau khotib, maksud kedatangan kemari, saya akan melamar putri bapak sebagai istri saya. Enakan mana, khotib atau khotib? Enakan khotib, mempunyai istri. Baik, itu jadi panjang pendek aja bisa berpengaruh, apalagi kalau sudah huruf keliru. Tapi meskipun begitu, bagi yang mau belajar, Rasulullah membagi pembaca Quran menjadi dua. Man qara'al Qur'ana wa huwa yata'tahu wa huwa syakun alaihi falahu ajrani. Siapa yang membaca Quran terbata-bata, kesulitan, masih banyak salahnya, pahalanya dua. Pahala membaca dan pahala terbata-bata salah itu juga tetap dapat pahala. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Iklab dibaca idgom, idgom dibaca ikhfa, bikin emosi gurunya. Ini pengalaman saya. Itu coba yang ngajari tahsin itu sebenarnya itu darah tinggi loh itu. Kelihatannya senyum itu mungkin senyum palsu itu. Sebenarnya hatinya ya Allah ini nggak bisa. Itu Allah saja, yang penting dia belajar. Salah nggak masalah. Bagaimana dengan sholat kok fawailul lil musallin? Jadi gini, fawailul lil musallin itu kaitannya ada wailun lil aqabi minan nar, celaka, lihat tumit-tumit kalian. Ternyata wudunya tidak beres. Tumitnya ada sebesar kuku yang tidak tersentuh air. Berarti harus waspada. Termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Celaka orang salat kriterianya satu, lalai, tidak tertib rukun dan syaratnya. Seperti seorang yang ditegur, sudah berapa lama kamu salat seperti ini? 30 tahun. Ma shallaita mundu 30 sana. Selama 30 tahun kamu tidak dianggap sholat. Karena itu sholatnya tidak beres, terlalu cepat, syarat rukun tidak terpenuhi. Termasuk yuraun, karena sholatnya ingin dilihat oleh orang lain. Maka kalau ada ustadz mengajarkan kesalahan-kesalahan sholat, itu bagus. Kan ada di YouTube tablik akbar, apa-apaan ini ustadz menyampaikan ceramah 300 kesalahan sholat, bikin stres saja.
Padahal Allah saja sayang kepada hamba-hambanya. Masalahnya bukan begitu. Ini fikih. Kita juga harus tahu di mana letak kesalahan kita. Betul ada bab roja, tapi ada bab khauf. Nah, khauf itu yaitu dipelajari kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Jangan hanya melihat fadilah. Siapa yang sholat pahalanya sekian-sekian. Kesalahannya juga harus dibahas. Selesai, insya Allah inilah kajian kita di pagi hari ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.